menyatukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Yeskiel, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akub ni'i nina ibana tuau, ale anak ni jolma, luhut hata akan nahu hatahon tuho, ikon pajoponmu tu bagasan roham, jala pinggolonmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada zaman sekarang, kita hidup di tengah berbagai macam suara. Ada suara dari media sosial, ada suara dari berita, ada suara dari teman-teman, keluarga, bahkan suara dari pikiran kita sendiri yang sering kali membuat kita bingung. Di antara semua suara itu, ada satu suara yang paling penting, yaitu suara Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mendengar suara Tuhan itu? Atau justru kita hanya sekedar mendengar atau benar-benar memperhatikan dan menyimpan dalam hati kita? Firman Tuhan dalam Yeskiel pasal yang ketiga ayat yang 10 ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap kepada firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Yeskiel, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Saudara-saudariku, perintah ini tidak hanya tertuju kepada Yeskiel sebagai seorang nabi, tetapi juga kepada kita sebagai seluruh umatnya. Melalui ayat ini Tuhan kita ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya harus untuk mendengar, tetapi kita juga harus mampu memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan menyimpan di dalam hati kita. Ada berbagai macam cara untuk memahami ayat ini. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan dengan sikap yang benar. Saudara-saudariku, ketika Tuhan berbicara kepada Yeskiel, ia tidak hanya sekedar meminta Yeskiel untuk mendengar, tetapi juga untuk memperhatikan dengan seksama. Mendengar bukan hanya soal masuk ke dalam telinga, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon suara itu dengan hati yang terbuka dan sikap yang benar. Banyak orang datang ke gereja setiap minggu, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, tetapi setelah itu mereka melupakan apa yang telah mereka dengar. Firman Tuhan masuk ke telinga kanan tetapi keluar lagi dari telinga kiri. Hal ini sama seperti orang yang mendengar nasihat tetapi tidak benar-benar menerapkan dalam kehidupannya. Dalam Matius pasal 13 ayat 9, Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini berarti mendengar bukan hanya sekedar mendengar secara fisik, tetapi benar-benar memahami dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menyimpan firman Tuhan dalam hati. Tuhan bukan hanya meminta kita untuk mendengar firman-Nya, tetapi juga menyimpannya dalam hati. Ini berarti firman Tuhan bukan hanya sekedar menjadi informasi yang kita dengar, tetapi juga menjadi sesuatu yang kita hayati, yang kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Saudara-saudariku, menyimpan firman Tuhan dalam hati berarti membiarkan firman itu mengubah cara kita berpikir, bertindak, dan membuat keputusan dalam hidup kita. Jika firman Tuhan tertanam di dalam hatimu, maka kita tidak akan mengalami pencobaan dan tantangan yang tidak bisa kita hadapi. Kita tidak akan mudah goyah karena kita memiliki dasar yang kuat. Contohnya adalah ketika kita menghadapi situasi sulit dan kita teringat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka hati kita akan dikuatkan dan kita tidak akan pernah putus asa. Ketika kita tergoda dalam perbuatan dosa, tetapi ketika kita mengingat firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita harus hidup kudus, maka kita akan berusaha untuk menjauhi dosa. Inilah pentingnya menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Yang ketiga, saudara-saudariku, menjadi pelaku firman. Saudara-saudariku, mendengar dan menyimpan firman Tuhan tidak ada artinya jika kita tidak melakukan apa yang sudah kita dengar dan kita simpan dalam hati. Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan,
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya diibaratkan seperti seorang yang melihat wajah di cermin. Tetapi setelah ia pergi, ia segera melupakan seperti apa wajahnya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di dalam kitab suci, itu harus menjadi percontohan dan cara hidup kita yang benar. Sebagai contoh, jika kita mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih suka membenci orang lain, maka firman Tuhan itu belum sungguh-sungguh untuk kita jalankan. Begitu juga ketika kita meminta untuk hidup jujur, tetapi diri kita sendiri belum mampu untuk jujur, sebenarnya kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Untuk itu saudara-saudariku, melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan ingin kita menjadi bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga mampu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menyimpan di dalam hati kita. Ketika kita benar-benar menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, kita hidup untuk diubahkan. Kita akan menjadi lebih kuat dan mampu untuk menghadapi tantangan, dan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk mengerjakan 3 hal. Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang benar. Yang kedua, menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi umat yang bukan hanya sebagai pendengarnya, tapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.